Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy buat kalian semua. Semoga tetap enjoy, tetap aman, tetap lagi, tetap nyantuy. Oke, welcome back with me ya guys. Balik lagi di sini sama gua. Kali ini gua mau review lagi motor. Udah lama kan nggak upload ya. Di sini udah ada motor Jupiter Jet. View-nya itu udah motor road race gitu, seperti motor road race. Kenapa dibikin motor road race ya? Karena mungkin selera dari pemiliknya itu pengen kayak motor balap tapi bisa dipakai harian gitu. Emang ini speknya emang udah buat balap, cuman ini juga masih bisa dipakai harian, tapi hariannya itu nggak seperti hari-harian kayak motor yang lain gitu. Cuman tapi ini speknya spek balap. Nah, di sini motor Jupiter ini tampilan road race. Ini speknya itu 150 cc. Ada beberapa yang udah dimodifikasi, mulai dari kaki-kaki depan sama yang belakang itu udah dirubah. Nah, dari mulai bannya ya. Bannya ini menggunakan RC Pasti Pro ya. Ukuran 90-80, depan belakang sama, cuman ini rotasinya terbalik gitu. Depan belakang nggak sama rotasi. Kenapa terbalik? Karena dianjurkannya seperti itu dari sananya biar lebih enakannya kayak gitu sih. Biar lebih enakan, katanya sih harus dibalik gitu. Makanya ini terbalik rotasinya. Nah, kemudian dari suspensi depan, ini suspensi depan itu masih standar, cuman mungkin dari ribbon shocknya itu udah di custom lagi gitu cuy, di custom supaya enggak standar lah. Kalau masih standar gitu, ribbonnya itu gak enakan kalau dipakai nikung. Kemudian di bagian disc brake, ukurannya itu udah di upgrade menjadi 300 berapa ya, 300-an gitu. Gak tahu detail ukurannya berapa, cuman udah di upgrade dari standar. Di kaliper depan motor ini menggunakan standar, masih standar. Kenapa pakai standar? Karena Yamaha Jupiter ini meskipun standar, ini tuh udah memiliki 2 piston gitu. Jadi gak diganti juga nggak apa-apa gitu. Di selang remnya ini udah diganti pakai aftermarket, yaitu menggunakan TBR. Handle-handlenya yang ini, handle coupling sama handle rem ini masih menggunakan yang biasa-biasa aja, standar gitu cuy. Terus gas spontan ini udah menggunakan gas spontan, tapi di sini nggak ada mereknya apa, ya udahlah no name gitu kan mereknya. Oke, ini kemudi stang ini menggunakan stang RZR. Stang RZR itu biasa dipakai buat emang motor-motor road race pada biasanya ya, menggunakan stang RZR. Kemudian di custom lagi ininya, di leherannya itu di lebih ke bawah gitu, lebih pendek, karena sini tuh diganti sepaket sama stangnya biar bisa masang ini stang RZR. Di sini ada tombol stop kontak ya, stop kontak di sini off gitu kan buat nyala mati mesin. Cuman di sini ada satu tombol aja sih sebenarnya, cuman ya emang kalau emang buat motor seperti ini emang gak butuh banyak tombol sebenarnya, satu aja on off udah cukup gitu. Sini di cover stang ini tuh udah custom lagi. Ini emang basicnya dari motor Jupiternya ya, cuman ini di blok gitu kan, disatuin sama ini lampu. Kalau bisa dibilang ini cover buta gitu sih, dibutain. Nah, makanya seperti ini. Dan dari tampilan leheran depannya itu lebih sipit ke bawah gitu, karena ini udah dipotong. Kilas mungkin dari depan seperti itu. Dan oh iya, dari peleknya depan belakang ini menggunakan pirosi ya. Jadi depan belakang ini udah pakai pirosi, cuman dari warnanya ini udah di revamp ulang lagi gitu cuy, revamp ulang lagi. Nah, kita lanjut ke bagian luarnya dulu. Ini bahas dari cover, mungkin ada beberapa yang dimodifikasi lagi seperti yang dibolong-bolongin gitu cuy, karena ada beberapa yang part memang yang dimodifikasi lagi, seperti di bagian sini nggak terlihat dari saya, nanti ditampilkan view-nya. Nah, di bagian sini covernya itu ada dibolongin buat karburator, karena karburatornya itu nggak menghadap ke depan, jadi ini udah dibelokin lagi ke samping gitu menghadapnya karburator ini. Makanya di bagian sini dibolongin. Kemudian di bagian sini juga udah dimodifikasi lagi nih, di bagian sininya udah dipotong. Mungkin dari bagian rangkanya ini nggak ada yang dimodifikasi, cuman ini rangkanya itu udah menggunakan Jupiter, kalau disebutnya itu pakai rangka Jupiter Bulk. Nah, oke, dari kaki-kaki yang belakang sasisnya masih standar ya. Kemudian ada shockbreaker di sini, Answer ukuran 280. Ini bisa diatur lagi ribbonnya. Mungkin segitu aja dari suspensi belakang. Kemudian ke underbone di sini menggunakan OCI. Kemudian
satu paket sama persneling ya, Aussie juga gitu kan. Nah, kenapa pakai underbone, kenapa nggak pakai step biasa? Karena kalau buat spek motor race itu harusnya pakai underbone. Kalau pakai spek standar stepnya itu kalau ngararait gitu, ngararait kalau lagi belok tuh. Jadi makanya pakai underbone biar nikelnya itu lebih miring lagi. Jadi rotasi miringnya itu lebih miring gitu. Jadi yang tadi yang 45 derajat jadi 90 derajat atau 90 derajatnya ya pokoknya kayak gitu, derajatnya jadi lebih miring lagi. Kemudian nah di sini blok kupingnya menggunakan TDR Racing ya. Dalamannya itu ada per kuping sama fibernya itu udah aftermarket, sama per kupingnya itu aftermarket juga. Nah dari per kupingnya ini menggunakan Koizumi. Jadi kenapa nggak pakai standar aja? Karena kalau yang pakai standar itu hentakannya itu beda, jadi makanya lebih enakan pakai aftermarket gitu. Karena ini speknya udah upgrade juga, makanya di bagian kopingnya juga harus upgrade gitu. Sebenarnya bisa aja pakai standar, cuman kurang mantap aja gitu kalau nggak di upgrade. Makanya ini udah di upgrade pakai Koizumi. Dan kita lanjut ke mesin. Di bagian depan mesin ini klepnya itu menggunakan BRT. Ukuran klepnya itu 24/28. Per klepnya itu BRT. Nah kemudian di sehernya ini menggunakan ukuran 58 mm BRT juga. Di bagian camshaftnya itu ini pakai bahan mentah custom, karena mungkin kalau pakai yang standar custom itu nggak lebih leluasa gitu mengukurnya itu. Makanya ini pakai bahan mentah jadi lebih leluasa gitu, lebih enakan mau digimananya juga bikinnya. Nah di bagian karburator motor ini pakai Scarlett ukuran 28. Nah lanjut di bagian ini rasio motor ini pakai standar. Rasio motor ini pakai standar, dan kemudian di langkahnya itu pun masih standar, jadi belum abstruk lah. Jadi total cc motor ini kurang lebih 150 cc lah. Piston 58, klep 2428, dan camshaft custom, karburator 28. Nah masuk ke bagian pengapian. Dari CDI motor ini pakai BRT ya, iMax 24 step. Dan di aki motor ini menggunakan aki Motobet. Dan knalpot di sini sensor belakangnya menggunakan empus. Bagian leherannya itu menggunakan Proliner. Mungkin segitu aja sih dari review motor ini. Bisa dilihat sendiri tampilannya seperti ini. Dari total modifikasi motor ini kurang lebih 7 jutaan seluruh modifikasi motor ini, dari mulai bangun mesin, kemudian custom semua, cover, ban, dan lain-lain. Pokoknya total modifikasi ini 7 juta. Oke, mungkin segitu aja dari review motor ini. Terima kasih, sampai di sini, bye.